Ayo masuk. Masuk semua ke dalam rumah. Kalian semua pulang. Itu Asu Panting. Mama takut, takut. Apa benar itu Asu Panting, Pak? Entahlah. Tapi begitu mendengar suaranya, aku langsung merinding, Bu. Aku juga, Pak. Jadi benar apa yang diceritakan orang-orang dulu. Asu Panting merupakan sosok yang telah lama didengar oleh masyarakat Bugis. Sosoknya digambarkan seperti anjing seram sebesar sapi. Kaki depannya lebih pendek dan berdiri mirip manusia. Larinya sangat cepat dan bulunya sangat beracun. Bagi siapa yang terkena akan jatuh sakit dan bisa berakhir dengan kematian. Meski banyak yang belum menjumpainya, namun sosok itu begitu tertanam dalam diri masyarakat. Karena dari kecil, dari generasi ke generasi, seringkali diceritakan oleh orang-orang tua dulu. Suaranya semakin mengecil. Setan itu sudah jauh, Pak. Justru ketika suaranya jauh, ia semakin dekat. Oh, iya ya. Aku baru ingat. Dia sudah datang. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Warga mulai berani keluar ketika pagi datang. Karena Asu Panting tidak berani menampakkan diri saat matahari sudah terbit. Mereka mulai bergunjing tentang kejadian semalam. Mereka heran, kenapa makhluk yang hanya didengar dari pendahulunya itu tiba-tiba muncul di kampung. Ya sudah, nanti kita lanjut lagi. Aku akan mendatangi Sandro Lego untuk cari jalan keluarnya. Sementara kalian pergilah ke sawah dulu. Jangan ke sawah atau keluar dari kampung ini. Aku baru ingat kalau bulu Asu Panting bisa saja rontok di jalan. Jika kalian menginjaknya, kalian akan sakit. Oh iya, lalu Bagaimana ya? Sawah kita. Gawat kalau begini. Mama, Papa, kakiku Loku, kenapa mereka? Kenapa kalian? Jangan pegang dulu mereka. Basuh dulu dengan air. Aku khawatir mereka sudah menginjak bulu Asu Panting. kedua anak itu cerita bahwa saat berlarian hingga tepian sawah, mereka melihat genangan air di tanah seperti habis hujan. Mereka kemudian bermain di atasnya. Tapi kemudian kaki mereka terasa gatal dan panas. Aku baru ingat, ia akan meninggalkan genangan air yang tak lain adalah air liurnya yang sudah tercampur dengan bulunya yang rontok. Apa? Itu artinya semalam setan itu memutari kampung kita untuk membuat kurungan agar kita tidak bisa keluar, Nek. Benar, ada yang ia incar. Seketika warga dicekam rasa ketakutan. Mereka segera mencari cara untuk keluar dari kampung karena harus meminta pertolongan Sandro atau dukun yang ada di kampung lain. Dari cerita leluhur, daun jarak bisa mengurangi rasa sakit yang disebabkan oleh bulu setan itu.
Pohon ini kutanam untuk jaga-jaga kalau setan itu muncul. Meski sebelumnya aku belum percaya keberadaannya. Tapi yang bisa menyembuhkan mereka adalah Sandro. Malam kembali menjelang. Auman setan itu kembali terdengar. Warga mengunci diri di dalam rumah. Asupanting kembali meneror, yang membuat rasa sakit pada kaki anak-anak itu kembali kambuh. Sakit. Oh, apa itu? Rupanya kau memang nyata. Pergi, jangan ganggu manusia. Pak Idan, ini Sandro Lego. Keluarlah. Oh, Sandro. Sandro, kami sebenarnya mau mendatangimu, tapi tidak bisa keluar kampung ini. Iya Pak, saya tahu. Jalanan yang teracuni setan itu sudah kututup garam rapalanku tadi. Rupanya, lolongan Asupanting sudah didengar Sandro Lego pada malam pertama. Ia mulai melacak asal suara itu dari kampung ke kampung yang jaraknya berjauhan. Ia dikawal seorang pemburu yang mempunyai kelebihan supranatural, Bakar. Aku mendengar anak-anak menangis. Apakah mereka jadi korban? Iya, Sandro. Kita obati dulu mereka. Setelah mengobati anak-anak, Sandro Lego meminta warga berkumpul. Malam ini anak-anak itu sudah bisa tidur, tapi kesembuhannya tergantung pada pengakuan bersalah. Oh, maksud Sandro? Asupanting tidak sembarangan muncul jika tidak ada sebabnya. Aku curiga ada yang berulah di kampung ini. Jika tidak ada yang mengaku, aku tidak bisa menolong. Karena pengakuan itu termasuk syarat untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Siapa yang berulah itu? Ayo ngaku. Kalau memang benar apa yang menjadi kecurigaan Sandro, lebih baik mengaku saja. Maafkan saya. Kaloda, remaja kampung itu mengaku beberapa hari lalu ia mengobrak-abrik gua yang diduga sarang Asupanting di atas Gunung Bawah Kareang untuk membuktikan bahwa sosok itu cuma cerita kosong leluhur semata, karena orang yang menceritakan padanya pun tidak pernah melihat sosok itu. Kau ini kurang ajar ya. Tidak percaya omongan orang tua. Maaf Pak. Sudah Lua, anakmu sudah mengaku. Semuanya juga jangan salahkan Nak Kaloda. Sandro Lego sudah ada di sini. Ya, saya akan berusaha untuk menangani ini. Dan sebaiknya kalian semua istirahat dulu. Aku juga lelah. Terima kasih Sandro. Sama-sama. Sandro dan Daeng Bakar bisa istirahat di rumah tamu. Silakan, saya antar. Sandro, kalau hanya ada satu yang berulah, kenapa setan itu meneror seluruh kampung? Setan itu melacak jejak anak itu dari sarangnya. Dan ketika jejaknya berakhir di sini, bercampur juga dengan jejak warga, maka ia mengira warga kampung bersekongkol dengan Kaloda. Oh, begitu. Sandro, Tolong! Ayah Kaloda dengan gugup bercerita bahwa sesaat sampai di rumah, ia melihat Asupanting menculik anaknya. Apa? Kurang ajar. Harusnya aku pagari dulu kampung ini. Tapi badanku yang sudah lelah ini tentu akan lambat memburunya. Biar aku saja, Sandro. Baiklah,
akan kualirkan sisa tenaga gaibku untuk memperkuat pertahananmu. Bertahanlah, akan kuobati kamu. Kekuatan bakar meningkat karena kemampuan supranaturalnya digabung dengan sisa energi Sandro Lego, sehingga ia bisa bertarung berjam-jam. Tapi ia tak sadar bahwa itu ada batasnya dan sewaktu-waktu bisa melemah. Kenapa tubuhku tiba-tiba lemas? Rasakan sinar matahari itu, rasakan sinar matahari itu. Keadaan pun kembali aman. Sementara Kalauda dan Bakar beristirahat untuk masa penyembuhan, Sandro Lego bersiap melakukan ritual untuk menetralisir sisa-sisa energi hitam Asupanting.